Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Adliara Furqon dari PAI 6A kelompok 2 akan melanjutkan pembahasan mengenai poin cara menentukan nilai rata-rata pelajaran. Cara menentukan nilai rata-rata pelajaran. Nilai rata-rata pelajaran itu dari suatu kelompok merupakan jumlah nilai data yang dibagi dengan banyaknya data. Nilai rata-rata pada umumnya digunakan untuk mengevaluasi data dengan cepat. Nilai rata-rata menggambarkan keseluruhan data dan tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai data tertentu di antara sekelompok data. Misalnya, nilai rata-rata pelajaran Budi adalah 85. Maka, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa nilai matematika Budi lebih dari 75. Nilai rata-rata ini dapat digunakan untuk membandingkan kelompok data yang satu dengan kelompok data yang lain. Misalnya, nilai rata-rata kelas A adalah 85 dan nilai rata-rata kelas B adalah 87. Maka, dapat kita simpulkan bahwa nilai rata-rata kelas B lebih tinggi dari nilai rata-rata kelas A. Setelah kita mengulas sedikit kembali mengenai nilai rata-rata pelajaran, sekarang kita masuk dalam contoh soal. Cara menentukan nilai rata-rata pelajaran. Sebelumnya telah dipaparkan secara umum mengenai rumus inti yang dapat digunakan untuk mencari nilai rata-rata pelajaran. Nah, rumus yang pertama yang akan dipakai yaitu cara menentukan nilai rata-rata pelajaran dan data tunggal. Berikut adalah contoh soal yang nomor 1. Ada data nilai ulangan harian 1 mata pelajaran Akidah Akhlak MTS kelas 7 dari 17 siswa. Berikut adalah data nilai siswa yang mengikuti ulangan harian tersebut. Mulai dari siswa yang pertama mendapatkan 93, kemudian siswa yang kedua mendapatkan nilai 90 hingga siswa yang ke-17 mendapatkan nilai 91. Cara penyelesaian dan jawabannya. Setelah kita ketahui ya rumus yang pertama untuk menentukan nilai rata-rata pelajaran menggunakan rumus M sama dengan sigma X per N. M ini min sigma X yaitu jumlah nilai yang pertama hingga nilai yang akhir kita jumlahkan. Kemudian per N. N ini yaitu banyaknya siswa. Banyaknya siswa di sini yaitu ada semuanya ada 17 siswa. Jadi kita masukkan M sama dengan 93 ditambah 90 ditambah 9 ditambah 81 ditambah 89 hingga siswa terakhir tambah 91 per N 17. Kemudian kita tambahkan dan hasilnya ada 1350 per 17. Jadi 1350 per 17 hasilnya 79,4. Jadi dapat kita simpulkan dari soal nomor 1 ini bahwa nilai rata-rata pelajaran Akidah Akhlak dari 17 siswa adalah 79,4. Berikutnya contoh soal yang kedua. Di soal yang kedua ini kita akan menggunakan rumus yang kedua yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Berikut adalah contoh soalnya. Nilai X terdiri dari nilai UTS mata pelajaran fikih dari 42 siswa kelas 9 sebagai berikut. Berikut adalah nilai UTS fikih dari 42 siswa ya. Nah, setelah teman-teman ketahui bahwa rumus yang kedua ini merupakan rumus yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata ketika angkanya relatif kecil dengan frekuensi banyak. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai ulangan yang didapatkan oleh siswa tersebut relatif kecil ya. Namun di sini frekuensinya banyak, yaitu sebanyak 42 siswa. Maka kita masukkan rumus M sama dengan sigma Fx per N. Langkah penyelesaiannya yang pertama, kita distribusikan nilai tersebut ke dalam tabel frekuensi data tunggal. Nah, tabel X di sini kita masukkan angka-angkanya ya, nilai yang didapat dari 42 siswa tersebut. Ada yang mendapatkan 9, 8, 7, 6, dan 5. Kemudian
jari-jari ini kita hitung ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 9, lalu kita masukkan ke dalam frekuensi itu jumlah siswa yang mendapatkan suatu nilai. Misal di sini X 9, nilainya 9, jari-jarinya 3, berarti jumlah siswa yang mendapatkan nilai 9 itu ada 3 orang. Kita masukkan angka 3 ke dalam tabel, ke dalam kolom F ini. Kemudian yang mendapatkan nilai 8 ada 6 siswa. Berarti kita masukkan angka 6 dalam kolom F. Begitupun seterusnya hingga yang terakhir. Yang mendapatkan nilai 5 ada 2 orang, maka kita masukkan angka 2 dalam kolom F. Nah, kita jumlahkan F di sini. F di sini sama dengan N42, yaitu 42 siswa. Kemudian langkah yang berikutnya, kita masukkan data yang sebelumnya ke dalam tabel seperti ini. Tabel X, F, dan ditambah lagi tabel yang baru Fx. Fx di sini X dikalikan dengan F. Masing-masing 9 dikali 3 sama dengan 27, 8 dikali 6, 48, hingga terakhir 5 dikali 2, 10. Nah, kita jumlahkan di sini. Tadi sebelumnya telah kita ketahui bahwa hasil dari F dijumlahkan sama dengan N sama dengan 42. Lalu Fx ini dijumlahkan pula. Sigma Fx sama dengan jumlahnya 285. Maka dari tabel yang kedua ini dapat kita peroleh data yaitu sigma Fx sama dengan 285 dan N sama dengan 42. Maka yang ketiga kita langsung masukkan ke dalam rumus nilai rata-rata. M sama dengan sigma Fx per N. Rumus yang kedua ini ya. Lalu berarti sigma Fx yaitu 285 per M42. Hasilnya 6,78. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai rata-rata UTS fiktif dari 42 siswa tersebut adalah 6,78. Nah, yang terakhir kita masuk dalam contoh soal menggunakan rumus ketiga, yaitu rata-rata data berkelompok. Berikut adalah contoh soalnya. Dalam perhitungan tes IQ mata pelajaran bimbingan konseling dari 100 siswa, berikut adalah data yang dimaksud. Berikut adalah data IQ. IQ ini sama dengan data intervalnya. Kemudian F di sini banyaknya siswa yang mendapatkan skor ini. Misalnya ada 125 hingga 129. F di sini itu berarti ada 2 orang yang mendapatkan hasil ini. Lalu X aksen. Kemudian ada Fx aksen. Nah, kita lihat dulu F di sini dengan IQ, dengan data intervalnya. Cara penyesuaiannya kita masukkan dulu rumus data per kelompok sebagaimana yang telah dipaparkan di pembahasan sebelumnya. M sama dengan NT plus kurung buka sigma Fx aksen per N kurung tutup dikali I. Nah, dari tabel data perhitungan di atas dapat kita ketahui ya, kita sebelumnya harus mencari MT ini. Apa itu MT? MT itu min tarkaan. Nah, kita tandai di sini mana yang akan dijadikan MT ya. Di sini datanya ada ada 11. Maka kita ambil yang di tengah. Ambil yang di tengah sini. Berarti kita jadikan ini sebagai MT 105 hingga 109 kita jadikan sebagai MT. Kemudian kita hitung MT sama dengan 105 ditambah 109 per 2. Karena di sini ada 2 data ya, 105 dengan 109 sama dengan 107. Maka kita di sini masukkan tambahkan kolom Fx. Fx ini 2 dikali plus 4 sama dengan plus 8.
Kenapa di sini ada plus dan ada min? Setelah kita mengetahui MT-nya itu 105 hingga 109, kita tandai di sini bahwa bilangan yang dari tengah ke atas ini kita tambahkan plus, sedangkan dari tengah ke bawah ini kita tambahkan minus. Nah, setelah itu kita hitung fx-nya masing-masing. 2 dikali plus 4 sama dengan plus 8, 3 dikali plus 3 sama dengan plus 9, 3 ke bawah 1 dikali minus 5 sama dengan minus 5. Lalu kita jumlahkan fx-nya plus 8 dengan plus 9 hingga minus 5 sama dengan sigma fx aksen sama dengan min 73. Kemudian M di sini sama dengan 100. Kita jumlahkan dari hasil F ini jumlahnya. 2 ditambah 3 tambah 7 hingga ke bawah sama dengan 100. Lalu I yaitu interval dari MT, dari min tangkaan, dari seluruh data interval di sini. I itu sama dengan 5. Sehingga setelah kita memperoleh data-data tersebut, kita masukkan dalam rumus ini, rumus yang ketiga. M sama dengan MT plus sigma fx aksen per N dikali dengan I. MT kita masukkan sama dengan 107 ditambah plus minus 73 per 100 dikali dengan intervalnya 5. 107 ditambah minus 0,73 dikali dengan 5. Lalu 107 kurangi 3,65 hasilnya 103,35. Maka inilah rata-rata dari perhitungan data ini 103,35. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Selain mengenai cara menentukan nilai rata-rata pelajaran menggunakan 3 rumus. Menghitung dengan data tunggal, ada 2 rumus tadi, dan dengan data berkelompok. Itu yang dapat saya sampaikan. Mengenai materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Saudari Anissa Siti Nurhaliza. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.